Cuma punya kue tio satu bungkus di rumah, jangan cuma dimasak biasa. Dengan bahan sederhana seperti bakso, sosis, telur, dan sayuran, kita bisa bikin kue tio goreng yang rasanya gurih, manis, sedikit pedas, dan bikin nagih. Bahkan bahan-bahannya sederhana banget, dan cara membuatnya juga nggak ribet. Nah, daripada penasaran, yuk kita bikin kue tio goreng ala rumahan versi dapur Naisa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Naisha. Hari ini saya mau membuat salah satu menu yang menurut saya cocok banget dibuat saat sedang bingung mau masak apa. Namanya tentu saja kue tio goreng. Menu ini bisa dibuat untuk sarapan, makan siang, makan malam, bahkan bisa juga dijadikan menu jualan. Biasanya kalau beli kue tio di luar, satu porsinya bisa lumayan mahal. Padahal kalau dibuat sendiri di rumah, kita bisa menyesuaikan isiannya sesuai bahan yang ada. Kali ini saya menggunakan bahan yang sederhana saja. Ada telur, sosis, bakso, dan pokcai. Kalau di rumah punya ayam, udang, atau seafood lainnya, boleh banget ditambahkan. Oke, sebelum mulai masak, kita siapkan dulu semua bahannya. Untuk bahan utamanya saya menggunakan satu bungkus kue tio. Kue tionya saya beli di pasar dan harganya sekitar 5 ribuan. Kemudian untuk topping saya menggunakan 2 buah sosis. Lalu sosisnya saya iris tipis-tipis supaya nanti lebih mudah tercampur dengan kue tio. Lalu saya menggunakan sekitar 5 buah bakso. Baksonya juga saya iris tipis. Untuk sayurnya kali ini saya menggunakan pakcoy. Kebetulan di kulkas adanya pakcoy. Tapi kalau teman-teman punya sawi hijau, kol, wortel, atau sayuran lainnya bisa disesuaikan saja. Kemudian ada 1 butir telur. Sekarang kita siapkan kue tionya. Biasanya kue tio yang baru dibeli itu masih saling menempel, seperti ini. Jadi kita pisahkan satu persatu secara perlahan, jangan ditarik terlalu kuat supaya kue tionya tidak putus. Setelah terpisah, kue tio kita cuci bersih. Kemudian saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih. Kue tio kita rebus sebentar saja sekitar 40-60 detik. Jangan terlalu lama karena nanti kue tio bisa terlalu lembek dan mudah hancur ketika dimasak. Kalau sudah, langsung angkat dan tiriskan. Sekarang kita siapkan bumbunya. Saya menggunakan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah butir kemiri. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya bisa di-skip ya. Kalau suka pedas, boleh banget ditambah. Saya menambahkan sedikit minyak supaya bumbunya mudah dihaluskan. Kemudian kita haluskan sampai semua bumbunya tercampur dan teksturnya cukup halus. Nah, bumbu ini yang nantinya akan membuat kue tio kita jadi lebih harum dan gurih. Sekarang kita mulai memasak. Panaskan sedikit minyak di wajan. Setelah minyak panas, masukkan 1 butir telur. Kemudian orak-arik telurnya sampai matang. Kalau sudah matang, kita geser dulu telurnya ke bagian pinggir wajan. Jangan langsung diangkat, karena nanti akan kita campurkan lagi dengan bahan lainnya. Selanjutnya, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan.
Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya matang dan harum. Nah, teman-teman, jangan terburu-buru memasak kue tiaw. Pastikan bumbunya sudah benar-benar matang. Kalau bumbu sudah matang, aromanya akan jauh lebih harum dan rasanya juga lebih enak. Sekarang, masukkan sosis dan bakso yang tadi sudah diiris. Kita tumis dan oseng-oseng sampai bakso dan sosisnya matang. Wow, aromanya mulai keluar nih. Sosis dan baksonya juga sudah mulai terlihat matang. Sekarang waktunya memasak kue tiaw. Masukkan kue tiaw yang sudah kita tiriskan tadi. Kemudian kita tambahkan bumbu. Saya menggunakan sekitar setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian saya tambahkan kecap manis cukupnya. Kalau teman-teman suka rasa pedas, teman-teman bisa pakai saus sambal. Dan kali ini saus sambalnya aku ganti pakai saus tomat. Kalau suka kue tiaw yang warnanya lebih gelap dan rasanya lebih manis, boleh ditambahkan kecap sedikit lagi. Sekarang kita aduk semuanya secara perlahan sampai bumbunya benar-benar merata. Jangan terlalu kuat mengaduknya supaya kue tiaw tidak hancur atau putus-putus. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mencicipi rasanya. Kalau masih kurang asin, bisa ditambahkan sedikit garam. Kalau kurang manis, tambahkan kecap. Kalau kurang pedas, teman-teman juga bisa menambahkan saus sambal atau cabai. Kalau rasanya sudah pas, sekarang kita masukkan pakcoy. Pakcoy sengaja saya masukkan terakhir supaya sayurnya tidak terlalu layu. Aduk sebentar sampai pakcoy matang dan tercampur rata dengan kue tiaw. Jangan terlalu lama memasaknya karena kita masih ingin mendapatkan tekstur sayuran yang sedikit renyah. Nah, lihat sekarang, kue tiawnya sudah cantik banget. Warnanya juga sudah merata, aromanya benar-benar menggugah selera. Dan yang paling penting, proses membuatnya ternyata gampang banget. Kalau sudah matang, kita matikan apinya. Nah, ini dia hasilnya. Kue tiaw goreng ala rumahan sudah siap disajikan. Lihat deh teman-teman, kue tiawnya terlihat lembut, tapi tidak hancur. Ada telur, bakso, sosis, dan sayuran yang membuat tampilannya semakin menarik. Menurut saya ini cocok banget untuk menu keluarga karena pembuatannya cepat dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan. Jadi kalau teman-teman punya stok kue tiaw di rumah, jangan bingung mau dibuat apa. Coba aja resep kue tiaw goreng sederhana seperti ini. Bahan toppingnya juga bisa disesuaikan dengan isi kulkas. Kalau resep ini bermanfaat, jangan lupa dukung Dapur Naisa dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga yang mungkin sedang mencari ide menu sederhana dan enak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga resep kali ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi menu lezat untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa di video Dapur Naisha berikutnya.